Kisah Para Rasul pasal ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Yuk kita lanjut lagi sampai selesai Kisah Rasul 6 sampai ayat 7. Untuk kita boleh mengerti. Karena di dalam kehidupan ini, saudaraku, teman-teman semua, pasti ada kemajuan. Di mana di dalam kemajuan itu seringkali pasti timbul hal-hal yang negatif karena kemajuan. Sehingga setiap perkembangan itu kita harus menyiapkan diri untuk menangani dampak-dampak negatif dari kemajuan. Awalnya tidak sibuk, tiba-tiba menjadi terlalu sibuk. Di mana kesibukan itu akhirnya memberikan dampak kurang. Misalnya kurang berada di rumah, kurang punya waktu untuk me time, kurang berdiam diri, kurang dalam banyak hal. Tetapi sekali lagi kita belajar dari para rasul. Para rasul tetap mengokohkan diri, mengikatkan diri dalam pengakuan jujur mereka, di mana mereka lalai untuk memberitakan firman dan pelayanan meja. Tetapi dari dampak negatif itu, mereka tidak lalai, mereka gentleman agreement setelah mengakuinya, mereka memberi jalan solusi. Mereka tidak lari. Banyak orang yang lari dari beberapa hal karena beberapa hal ketika terjadi dampak negatif. Dari Kisah Rasul kita belajar bahwa di dalam kemajuan, di dalam perkembangan yang cepat, kita akan mendapati ada dampak-dampak negatif. Tetapi dibutuhkan pengakuan yang jujur, gentleman, sportif, dan memberikan solusi. Ternyata Tuhan menyertai para rasul. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, apabila saudara mengikut jalan Tuhan dan mengokohkan diri, mengikatkan diri dengan kehendak Tuhan yang membuat saudara berhasil berkembang, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam pelayanan, di mana beban semakin bertambah, membuat saudara quote and quote lalai. Tapi saudara tetap maju menanganinya, menyelesaikannya seperti para rasul. Sehingga para rasul menetapkan bahwa kelalaian kami
itu kami akan serahkan kepada yang merasa dirugikan di antara kalian yang mengetahui permasalahan ini, yang harus menyelesaikannya. Pilih 7 orang, tetapi harus sesuai standar Alkitab di dalam menangani masalah, di dalam dampak-dampak negatif yang harus kita tangani. Apabila itu dalam kemajuan, seringkali anak-anak Tuhan dengan sikap yang menggampangkan, mengambil jalan yang gampang, yang bukan atau tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi para rasul setelah mengikatkan diri dengan panggilan, mereka menetapkan standar yang sesuai dengan firman Allah. Orang yang terkenal baik, orang yang penuh dengan roh dan penuh dengan hikmat. Dengan ditetapkan jumlahnya 7 orang, maka terpilihlah 7 orang itu yang dipimpin oleh seseorang yang memang memiliki standar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Alkitab. Ketika kita mengalami masalah di dalam kemajuan hidup kita, Kisah Rasul ini berbicara tentang perkembangan, saudaraku, bukan kekalahan. Sehingga kita spesial bicara ini. Ketika kita mengalami dampak-dampak negatif dalam perkembangan, dalam kemajuan, kita belajar daripada para rasul. Mereka mengikatkan diri dengan Tuhan dalam panggilannya, bahkan mau lebih dalam lagi, tetapi tetap memakai standar Alkitab, di mana itu memang sulit. Enggak mudah mencari orang yang terkenal baik, penuh dengan roh, penuh dengan hikmat. 7 orang lagi jumlahnya. Tetapi ternyata Allah menyediakan. Maaf saudaraku, saya takut kepencet. Allah menyediakan. Seperti orang Israel meminta seorang raja. Allah menyediakan Saul. Walaupun Saul kalah, salah, mati masuk neraka. Tetapi permintaan bangsa Israel itu dipenuhi Tuhan dengan standar yang luar biasa. Saul adalah seseorang yang meletakkan fondasi kekuatan, kejayaan daripada kerajaan Israel. Saul tidak pernah kalah dalam berperang. Walaupun itu kerajaan yang baru, yang dipimpin awalnya seorang hakim, tetapi disatukan oleh Saul dalam 40 tahun, dibangunkan kekuatan angkatan perangnya, dibangunkan ekonomi yang mapan, sehingga menjadi sebuah bangsa, sebuah kerajaan yang ditakuti karena selalu mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. 40 tahun Saul tidak terkalahkan, membangun dengan hebat kerajaan Israel. Dan dia adalah raja yang pertama, pembangun awal, founding father, yang meletakkan fondasi kekuatan bangsa Israel. Itulah Saul. Allah tidak pernah mengecewakan. Walaupun terkadang peristiwa itu sulit, jalan keluarnya sulit, yang harus sesuai dengan Alkitabiah. Tetapi ingatlah, Allah selalu sudah menyediakan. Sekali lagi, Allah selalu sudah menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang ditulis di Alkitab. Sehingga kita nggak perlu tergopoh-gopoh dengan gampang memutuskan memakai cara-cara yang lain. Apalagi cara-cara dunia, terlebih cara-cara yang kotor, yang licik untuk menyelesaikan perkara. Saya memiliki seorang teman yang terkena permasalahan, tetapi berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara yang menurut saya kok kayaknya nggak sesuai dengan Alkitab deh. Karena memang nggak jelas perkaranya. Akhirnya teman ini kalah dalam masalah, sehingga dia harus bermasalah dengan hukum.
Dan teman ini tidak pernah kapok dengan cara-cara yang licik. Walaupun teman ini selalu Tuhan buat seperti Saul yang tidak terkalahkan dalam pekerjaan dia. Tetapi akhir hidupnya sangat mengenaskan. Sekali kalah, tewas selama-lamanya. Ada pelayanan-pelayanan yang dibangun oleh Tuhan. Demikian megahnya menjadi mega church. Tetapi pada akhir hidup pendirinya, ambruk, habis. Ribuan cabang. Jutaan jemaat tercerai-berai, runtuh porak-poranda. Oleh karena berbagai macam sebab. Karena Saul tidak memakai standar firman Allah. Dan lebih lagi khusus untuk Saul dengan terang-terangan melanggar perintah Tuhan. Betapa pentingnya kita di dalam kemegahan yang Allah beri. Di dalam keberhasilan yang Allah beri. Di dalam kemajuan perkembangan yang hebat yang Allah beri. Di dalam kekayaan, kemuliaan yang Allah beri. Kita harus tetap memakai standar Alkitabiahnya. Dan para rasul setelah melewati fase demi fase yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan firman Allah. Allah menyediakan seseorang yang menjadi pemimpin daripada permasalahan yang ada di dalam pekerjaan itu, yaitu pelayanan diakonia atau pelayanan meja. Seseorang yang sesuai dengan standar itu, penuh dengan roh, penuh dengan hikmat, dan orang yang terkenal baik, yang bernama Stefanus. Mari kita tengok ayatnya, ayat 5. Sebelumnya kita tengok ayat 4 dulu untuk mengingatkan. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Di mana para rasul tetap mengikatkan diri, bahkan mau masuk lebih dalam lagi dalam panggilan hidup mereka. Di dalam kesalahan mereka, kelalaian mereka. Mereka mau melalui fase-fase yang Tuhan tentukan. Tetap menentukan segala sesuatu sesuai standar Alkitab. Bahkan mereka masuk lebih dalam panggilan hidupnya. Status hidupnya. Maka Allah menyediakan yang namanya Stefanus. Kita langsung ke ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Kita bahas khusus usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus. Coba saudara perhatikan, siapa yang memilih? Jemaat. Siapa yang enggak puas? Jemaat. Permasalahan terjadi di mana? Jemaat. Lalu para rasul menyerahkan kepada jemaat. Saling percaya, saling ketergantungan demikian kuat. Dan di sanalah muncul yang namanya pribadi Stefanus. Di mana Allah menyediakan Stefanus. Saudaraku, apapun permasalahan saudara, yang khususnya kita bicarakan ini adalah ketika kita mendapatkan kemajuan, mendapatkan perkembangan, mendapat sesuatu yang cepat dan hebat dari Allah. Pasti ada dampak negatifnya. Entah terhadap keluarga kita, entah terhadap pekerjaan kita, entah terhadap pelayanan kita. Tapi yang paling awal kita harus menetapkan diri tetap pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di mana pada akhirnya setelah melalui beberapa fase yang sesuai kehendak Tuhan dan sesuai firman Allah, para rasul lebih mendalami, lebih masuk, lebih dalam lagi untuk memberitakan firman dan doa. Maka Allah menyediakan. Allah kita Allah yang menyediakan.
Ketika saudaraku menetapkan diri sesuai dengan panggilan Tuhan, dan saudaraku mau melalui fase-fase yang sulit, tidak menjadi gampang, tidak memakai cara yang gampang, cara yang tidak sesuai firman Allah, apalagi cara-cara dunia, apalagi cara-cara seperti orang-orang yang melakukan yang di dalam kuasa daripada kerajaan kuasa kegelapan, cara-cara yang kotor, cara-cara yang licik. Dan saudaraku masuk lebih dalam lagi di hadapan Tuhan untuk menyelesaikan tugas saudara, panggilan hidup saudara. Maka Tuhan akan menyediakan apapun yang diperlukan untuk masalah yang timbul karena kemajuan saudara. Masalah yang timbul dari dampak negatif perkembangan kehidupan yang saudara terima dari Tuhan. Yang demikian cepat, demikian hebat. Karena Allah kita, Allah yang menyediakan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.